Halo semuanya, ketemu lagi sama gue di Malelo bukan di Subtercore Talks. Dan di Subtercore Talks episode nggak tahu ya keberapa ini, gue juga bingung pusing karena udah beberapa bulan belakangan ini kita nggak syuting Subtercore podcast karena nggak ada bintang tamu, dan baru kali ini ada bintang tamu. Jadi di Subtercore podcast kali ini kita kembali membahas tentang hal-hal horor, karena kalau misalnya sebelumnya kita ngebahas sama Edwin itu ngebahas yang simple-simple, dan sekarang kita ngebahas yang agak berat lagi, yaitu tentang horor-hororan ya. Nah di sini jadi bintang tamunya sekarang ini ada sebuah kisah horor yang dia miliki dalam hidupnya. Nggak tahu apakah hidupnya dia penuh dengan kehororan juga, gue nggak ngerti. Tapi pokoknya nonton sampai akhir aja. Apakah cerita horor itu benar-benar bikin bulu kuduk kita jadi merinding atau enggak? Pokoknya kalian nonton sampai akhir. Tapi sebelum kita mulai dan mengetahui siapa sih bintang tamu pada malam hari ini, gue mau kalian semua pencet dulu tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini. Gue kasih waktu 5 detik dari sekarang. Oke deh guys, thank you banget buat kalian semua udah mau pencet tombol subscribe-nya. Dan sekarang tanpa berpanjang lebar lagi, langsung aja kita bakal sambut bintang tamu pada malam hari ini yang akan menceritakan cerita-cerita horornya dan juga membagikan cerita horornya ke kalian semua. Jadi bintang tamu kita malam hari ini itu ada Indra Subawa. Halo semua. Jadi Indra Subawa ini temen yang aku kenal lewat Instagram ya. Lewat Instagram. Kita kenal lewat Instagram, bukan lewat TikTok. Kalau teman-teman yang lain biasa kenal lewat TikTok, ini lewat Instagram. Emang agak berbeda manusia satu ini. Jadi kita kenal lewat Instagram dan kita mutualan di TikTok juga, karena dia awalnya merintis di Instagram, akhirnya ikut terjun ke TikTok ya. Nah, dan kebetulan emang tadi ada photoshoot juga sama dia. Kita photoshoot gitu di studio D-nya, dan ternyata dia punya kisah horor. Jadi langsung aja kita ajakin buat podcast ke Subtercore Talks gitu. Jadi Indra, makasih banyak udah mau datang ke studio aku. Gimana kabarnya? Baik banget. Agak pusing sedikit sih. Kenapa pusing? Oh, telat makan. Makan tadi. Gara-gara photoshoot ya kan, telat makan. Kirain pusing gara-gara. Oke. Jangan terlalu menceritakan hal seperti itu ya. Oke, jadi Indra sekarang mau ceritain berapa hal nih? Berapa cerita? Oke, sebenarnya kalau dihitung-hitung ada banyak pengalaman tentang horor ya. Wow. Tapi mungkin karena terbatasan waktu juga, jadi aku ambil 3 atau mungkin 1, mungkin karena 1 mungkin panjang bisa, itu tergantung nanti deh. 3 terhoror. 3 terhoror. 3 terseram ya. Menurut aku terseram. Oke, jadi langsung aja kita bakal masuk ke ceritanya Indra Subawa, cerita horor yang pertama. Oke, jadi langsung aja buat ini ya. Langsung aja. Jadi yang pertama itu kisah horornya berawal mulai dari aku waktu kecil. Jadi dulu waktu kecil itu orang tua aku tuh kerja di bandara keduanya. Aku tahu, sebelum ke sana dulu deh, aku ini bersaudara 4. Oh, 4 aku bersaudara. Anak ketiga. Ya, jadi waktu itu pada saat aku pengalaman pertamanya ini, adikku yang paling kecil belum lahir. Oke. Berarti masih kamu yang paling kecil gitu. Betul, aku paling kecil. Sehingga aku waktu dulu aku masih sama kakakku berdua. Oke. Orang tua aku kerja di bandara keduanya. Bapak ibu semua di bandara. Betul, dan mereka jadi staf bandara gitu. Adikku jadi kayak guide, sedangkan ibuku jualan di warung ada bandara gitu. Jadi dulu punya kayak warung makan gitu di bandara. Di dalam bandara itu kan? Di dalam bandara. Dulu bandaranya nggak sebagus sekarang itu yang masih. Oke. Ada apa tuh? Kalau pernah ke bandara waktu itu, nggak pernah. Bandara waktu itu tuh ada kolam udang. Kalau pernah ke sana? Nggak pernah. Aku sering banget gitu main. Itu berarti sekitar tahun gitu. berapa? 2000 berapa? Aku tuh kecil banget. Aku lahir kan 2001 ya. Mungkin 2005, 2006 I think. Aku masih kecil dan tidak pernah ke bandara. Waktu kecil juga masih gitu juga sih, tapi udah sering diajak ke bandara gara-gara orang tua kerja di situ. Terus jadi dari cerita balik lagi ke cerita, gara-gara orang tua kerja di bandara keduanya, jadinya aku sama kakakku dong berdua di kamar. Bertiga jadi kan anak ketiga. Karena waktu itu masih kecil juga, dan kunci rumah tuh dibawa sama orang tua, dikunci dari luar. Kunci dong dari dalam. Dikunci dari luar. Dari luar. Ya, kuncinya dibawa sama orang tua aku. Biar kita nggak ada keluar dan gimana. Karena kita masih kecil semua. Terus. Dan itu kita bertiga di rumah ya seperti biasa, dan ketika di malam hari kita nonton film horor. Ya, tolol. Itu kakakku suka horor, Kori. Jadi aku kan ya udah nonton aja, aku masih kecil juga kan. Aku nggak Kakakmu itu waktu itu umur berapa berarti? Masih SD kok nggak salah sih. Masih SD. Aku belum sekolah, masih TK waktu. Berani horor, hebat. Iya, emang aku suka horor. Nah, jadi setelah itu kita nonton. Kalau seingat aku ya itu filmnya tuh Susana. Yang makan sate, tahu kan? Nah, tapi aku nggak, karena aku masih kecil, aku nggak tahu dong gimana alur ceritanya. Tapi di some moment ketika ada acara itu mulai, tiba-tiba kayak layar TV dulu TV tabung yang lama itu. Tahu. Itu tiba-tiba kayak semut gitu loh, kayak pernah nggak sih ngeliat? Ya gitu ya? Tiba kayak nggak ada gambar. Terus suaranya semut semua. Kita bingung dong yang di kamar. Iya. Kenapa nih gitu kan?
kita tunggu tiba-tiba jump scare. Itu ternyata jump scare-nya Poci. Dan itu bener-bener muka Poci gede se-TV itu. Di luar TV apa di dalam TV? Di dalam TV. Jadi kita kaget kan. Kita gak pernah tahu ternyata mungkin ada scene itu atau enggak gitu. Karena saking kagetnya kita langsung kayak tutup muka atau gimana gitu. Aku yang masih kecil tuh takut banget dong ya kan. Iya terus. Akhirnya pas kita tutup muka semua pada apa tuh gitu kan. Akhirnya pada saat itu kakakku yang paling besar yang bawa remote-nya coba matiin. Terus pas dimatiin mau mati dan kakak nyuruh tidur gitu. Aku karena masih kecil jadi aku ikut kakakku aja dong. Jadi pada sudah kakakku matiin, aku ngeliat udah mati, kakakku juga nyuruhnya tidur. Wait, ini kejadiannya malam siang? Malam, tengah malam. Anjir. Aku ingat jam 11-an gitu. Ditinggal ke bandara. Iya, aku masih kerja. Oh masih kerja jam segitu? Masih kerja waktu itu. Waktu itu kan ramai banget Kor. Oh iya kan bener aku sih. punya warung makan jadi ada bule, ada yang itu masih makan. Adikku juga masih guide, masih cari yang mengenal nama itu. Jadi kan masih lama pulangnya. Makanya dibawa kuncinya. Oh gitu. Terus udah tidur. Nah, pas kita tidur, aku tuh tidurnya nggak tahu ya apakah lama atau tidak. Tapi tiba-tiba aku kebangun dari tidurnya aku sendiri. Posisi tidurnya itu kasur, kanannya kakakku, kirinya kakakku, aku di tengah. Karena aku paling kecil ya kan. Aku tidur di tengah jadi. Aku karena kebangun, aku nggak sengaja lihat TV aku yang di kasurnya itu. Oke. Jadi template aku kasih tahu template kamar dulu ya. Jadi di sini kasur, di sini TV, di samping kasur ini ada meja rias. Meja riasnya tentu ada kaca dong. Oke. Ketika aku pas tiba-tiba kebangunnya itu, aku nggak sengaja lihat TV yang udah mati nih. Itu ternyata ada pantulan kan? Pantulan. Dia nih mantul. Ada mantul dari meja rias ke pintu. Pintu itu di samping TV. Sorry. Di TV itu ada pantulan dari meja rias. Meja rias mantulin ke pintu. Berarti yang kelihatan adalah apa yang ada di pintu. Betul, dari layar TV yang udah mati. Gitu. Aku nggak sengaja lihat itu tuh. Pertama aku cuma ngelihat biasa aja. Aku kira terus ada apa tuh? Ya tunggu dulu. Aku lihat waktu itu nggak lihat apa-apa. Tapi karena aku kebangun ya nggak bisa tidur. Aku perhatiin terus tuh bagian layar TV-nya. Tiba-tiba dari pintu ini ketutup ya, bukan kebuka. Dari pintunya tuh kayak keluar bayangan putih gitu, tapi tinggi. Apa dia ketembus? Pintuku ketutup, tapi dari pantulan kaca TV aku tuh kayak keluar bayangan putih dari pintunya aku itu. Oke. Itu tingginya melebihi dari pintu kamar. Itu kamar ibuku sih. Kejedot dong. Kemungkinan ya, tapi di mall dia tembus kayaknya. Nah itu aku nggak secara sengaja ngelihat secara langsung karena aku ngintip nggak bisa bangun, kebangun gitu kan. Ketika aku ngelihat tuh dia memang jalannya pelan banget, dia kayak gitu pelan banget. Dan dia ternyata ngedeketin kita yang lagi tidur, kami lagi tidur. Yang aku tadi bilang kan berarti yang tadi aku bilang kakakku paling ujung satu, paling ujung satu, aku di tengah. Yang paling ujung banget ini kakakku yang pertama. Ternyata sesosoknya itu aku nggak tahu ya sesosok apa ya, tapi dia tinggi banget. Hanya saja aku lihat putih doang di layar TV yang sudah mati pantulannya itu. Ternyata dia ngedeketin kakakku yang paling luar ini. Aku ngeliat mereka sambil tidur mereng. Kelihatan dong aku matanya gitu. Nah merengnya ini mereng ke kakak satu apa kakak dua? Kakakku yang di paling luar. Jadi aku ngeliatin banget. Jadi mataku lihat sini ada bayangan tapi kesana nggak ada apa gitu, paham nggak sih? Ngerti. Secara langsung kok itu ada yang gerak, kok di sini nggak ada. Aku merinding hari ini. Kalau bisa bilang kayak gitu kan. Jadi terus pada saat aku kletekin ngeliatin terus, maksudnya kok dia makin deket gitu. Pas dia deketin kakakku tadi diem cukup lama. Aku kurang inget ya berapa lama, tapi cukup lama. Aku tetap liatin dia dengan posisi aku tidur juga ya. Gimana sih rasanya kamu kayak lagi ketindihan, gak usah gerak karena ketakutan banget. Kita diem aja ngeliatin gitu. Iya benar. Aku juga gitu waktu itu. Akhirnya aku liatin terus agak lama. Ternyata dia balik lagi ke pintu dengan jalan yang sama juga. Jadi dia tinggal ke pintu lagi bisa hilang. Terus aku langsung kayak apa itu ya, akhirnya tidur dan gak pernah ceritain ke orang tua beberapa tahun gitu. Tapi akhirnya udah diceritain? Akhirnya ceritain. Dan memang ada penunggu di rumah gitu. Gitu. Wow. Tapi syukurnya dari aku ngelihat dia si sosok ini gak apa-ngapain gitu ya, cuma kayaknya baik ya gitu. Dateng aja mungkin ngeliatin kita lagi tidur bertiga. Benar. Gitu sih. Wow. Itu waktu kecil itu cerita pertamanya dari Indra Subawa. Kira-kira menurut kalian gimana tuh cerita pertamanya? Udah lumayan bikin kalian merinding atau belum? Kalau aku merinding sih ya di sini dengerin langsung ya. Merinding lagi karena mengingat gitu. Jadi kita langsung aja ya. Itu tadi cerita satu udah habis dong. Udah habis ya. Udah habis kayak gitu. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke cerita kedua dari Indra Subawa.
cerita kedua nih beranjak aku udah mulai dewasa. Sekitar umur? Kayak aku SMP deh. Oh, SMP. SMP kelas 2. Kelas 2 apa kelas 1 aku lupa lah. Jadi aku udah punya kamar sendiri. Kamarnya tuh kamar kakek aku. Jadi aku kayak sharing sama kakekku. Kalau kakekku pulang dari kampung ya tidur di sana, aku yang pindah kayak gitu. Tapi waktu itu aku kebetulan kakekku lagi di kampung, jadi aku yang nempatin kamarnya. Jadi kalau biasa orang Bali tiap kamar kan ada pelangkiran tuh. Iya, pelangkiran tuh kayak ini guys ya. Nanti aku munculin di sini fotonya. Jadi orang Bali biasanya setiap kamar ada itu ya kan. Jadi aku ada itu satu dan di bawahnya meja rias di samping kasur aku. Iya. Jadi itu juga malam, nggak malam banget sih, jam 8 jam 9 kalau nggak salah. Aku lagi main HP. Jadi aku tiduran sambil duduk di kasur. Paham gak sih? Iya. Kasur aku duduk gitu loh. Nyender megang main HP gitu. Lagi main aja biasa. Tapi setelah itu aku kayak pingin makan. Aku keluar ambil ke kulkas, ternyata ada es krim. Aku makan es krim lah di kamar, tak bawa ke kamar. Iya. Ini malam-malam. Malam jam 8 jam 9 enggak terlalu malam. Oh, enggak terlalu malam. Terus. Jadi aku kayak gabut aja gitu main HP dan makan es krim di kamar. Setelah itu aku makan habis kan. Bungkusnya tuh aku taruh di meja rias di samping kasur aku tadi yang aku bilang. Di bawah pelangkiran. Jadi kasur, meja rias, di atasnya ada pelangkiran. Iya. Aku taruh sampahnya tuh di meja rias. Dan itu posisi meja riasnya lumayan panjang ya. Ada meja ya gitu kan, tahu kan meja rias. Aku taruhnya tuh deket aku banget. Jadi ini anggaplah ya. Ini aku lagi duduk anggap di kasur. Ini meja riasnya udah ada di sini. Aku taruh sampahnya di sini, deket banget ya. Aku lagi main HP, lama-lama banget tiba-tiba sampahku nih gitu dia. Gerak, tapi sebentar banget. Ada kipas angin tapi geraknya tuh nggak seperti ditiup angin gitu loh. Aneh banget. Geraknya tuh kayak digerakin tek-tek gitu ya. Iya gitu. Kalau kipas kan gitu kan. Atau gimana jatuh lah gitu kan. Tapi kelihatan lah batu angin gitu. Tapi kipasku di kamar nggak terlalu besar kok. Jadi aku kerasa itu bukan gitu. Pada saat aku ngerasa gitu aku ngelihat dong refleks ya kan. Ngelihat kenapa nih kok gerak gitu. Tapi aku oh yaudah lanjut lagi main HP. Main HP. Ternyata setelah itu lebih parah lagi. Apaan? Ini kan meja. Ini yang panjang meja riasnya nggak segini sih, anggap segini ya. Setengahnya ini. Sampahku di sini. Pas aku lagi main HP tiba-tiba set gitu dari sini. Itu lurus, nggak ada. Kalau kena angin kan kita abstrak dong, jangan kena angin. Dia tuh lurus, bener-bener lurus. Set aku merinding lagi. Bener-bener lurus. Set gitu. Terus lurus dalam pada aku ngeliat itu kayak persekian detik aku secara lihat langsung ya kan. Aku sontak lari dong langsung. Kaget bangun HP langsung lari ke kamar ibu gitu. Ditanya lah sama ibuku kenapa tuh gitu. Enggak aku gitu coba. Karena aku takut juga ya kan. Ibu nanya kenapa tuh enggak kenapa gitu. Berusaha tegar gitu kan ya cowok ya kan. Iya. Tapi abis itu aku kayak gitu-gitu di luar kan. Coba ngeliat lagi masih di sana dia diem. Masih di tempat akhir pas dia kegeser. Iya. Dan aku liatin aduh kenapa nih. Abis itu aku akhirnya ambil sampahnya itu aku langsung buang. Besok paginya baru cerita sama ibu gitu. Nah terus salah sama ibu kenapa bukan kenapa aku yang cerita langsung. Kemarin kayak gini gitu. Nah siapa suruh buang sampah di bawah pelangkiran digituin aku. Oh berarti gara-gara itu jadi aku kayak ya. Gak boleh nih, kita juga harus jaga kebersihan walaupun di bawah pelangkiran. Wow, ternyata ada makna tersembunyi ya dari cerita tersebut. Jadi nggak boleh buang sampah di bawah ataupun sekitar tempat suci karena pelangkiran itu kan emang tempat suci juga ya. Kecuali basme bekas dupo itu kan kita nggak pernah tahu jatuhnya. Ini iya, bener-bener sampah soalnya. Oh iya bener-bener sampah bekas bener-bener kita sampah, ya kan. Betul. Ya, oke, itu berarti sebuah makna tersendiri sih buat cerita tersebut dan mungkin maksud dia baik juga sih buat ngasih tahu ya. Tahu bahwa jangan dong buang sampah di sini gitu mungkin. Benar. Terus jatuh aku langsung kayak yaudah nggak pernah buang sampah lagi di situ. Di tempat lain buang sampahnya di atas kasur. Enggak juga. Di bawah bantal. Capek dong Bu bersihinnya kalau misalnya udah jadi belatung. Bahaya banget aku tidur di situ ntar ya. Oke, jadi itu cerita kedua dari Indra. Tapi ada makna tersendirinya juga. Bagus sih sebenarnya itu ya ceritanya. Tapi sekarang kita bakal lanjut ke cerita yang terakhir dari Indra nih. Jadi cerita horor yang terakhir dia. Langsung aja Indra, cerita yang ketiga. Oke, cerita yang ketiga nih aku ambil emang paling jelas yang pernah aku lihat. Wow. Oke. Jadi ini timelinenya ya bisa dibilang ya. Waktu itu lagi ada Kajang Kliwon. Kajang Kliwon dan dewasanya waktu itu bagus banget untuk odalan. Jadi ada odalan di kampungku di Belayu, ada odalan. Jadi aku dari pagi sampai malam di sana sembahyang, ngayah ini itu dan lain sebagainya. Jadi pulangnya malam gitu. Karena pulangnya malam, biasanya aku di rumah sepulangnya itu selalu ke Tirta dulu dari
tirta yang di rumah, air suci yang di rumah. Oke, Dan oke. itu lokasinya di atas. Rumahku tingkat 2. Harus ambil dulu ke sana. Oh. Ambil ya kan, bisa turun lagi baru ketisan di luar. Oh gitu, paham. Ya kan, paham kan? Nah, waktu itu gara-gara apa namanya? Harus ngambil itu, aku lah yang disuruh sama ibuku Ini untuk ke posisinya atas. kapan ya? Malam, pagi? Malam, udah jam 11-12 gitu. Dan itu Kajang Kliwon. Ya. Malam Jumat. Enggak ingat aku. Yang pasti Kajang Aku Kliwon. Ingatnya Kajang Kliwon aja sih. Oke. Gitu. Jadi pas udah pulang aku disuruh ngambil ke atas. Pada saat ngambil aku udah bilang Om Swastiastu, biasa lah. Kita masuk rumah kan Om Swastiastu, Yap. kita kasih salam. Naik tangga juga Om Swastiastu, masuk ke Padmasana Om Swastiastu. Dan di lantai 2 aku ini ada balai gitu, tempat menaruh-naruh canang, tempat naruh kendi tirta. Kebutuhan untuk bersembahyang lah di sana. Di sana aku ngambil tirtanya, di sana juga bilang Om Swastiastu juga sudah. Kayak kamar suci. Betul. Enggak, bukan kamar suci, kayak balai doang. Oh, balai doang. Balai tapi isinya kayak ada tempat apa namanya? Persembahyangan lah, ada tirta di sana, pengertisannya ada bokor di sana. Pokoknya kayak gitulah dia. Tapi di atas naruhnya. Pada saat aku masuk sana udah bilang Om Swastiastu, sudah seperti biasanya. Aku ambil tirtanya seperti biasa. Ambil tirta biasa, kemudian aku balik mau turun tangga. Ini agak sulit aku untuk ngasih visualisasi ke kamu ya Korea, karena ini Gimana? bagian bentuk rumahnya aku gitu. Iya. Jadi aku gimana cara ngejelasinnya? Jadi anggaplah ini adalah tangga naik. Tangganya penting naik gini dong. Yap. Nah gitu kan. Dan ini naik, tetek di sini ada Padmasana. Aku harus belok dulu ke sini, baru baliknya. Oh. Jadi kalau aku balik aku ke sini dulu mati. Yap. Nah turun gitu. Ngerti. Di sini ada namanya genteng ya kan, nggak mungkin bolong gitu kan. Iya. Kalau hujan berabe itu masuk ke dalam semua ya. Tsunami dong ini ya. Itu dah. Nah karena ada bagian apa tuh mereng ini yang ada apa namanya genteng, bagian sini tuh kosong, nggak ada apa. Dan for information juga, di samping rumahku ini ada lapangan kosong, nggak isi apa, kayak bed gitu. Tanam-tanaman liar. Dan emang kosong, tanahnya emang kosong. Sama sih sebelah juga. Oh ya, ada pohon pisang ya. Ya ada pohon pisang. Nah gitu. Tapi itu aku benar, ini kan agak begitu besar ya. Aku besar banget. Iya. Dan itu ada banyak pohon yang nggak kita tahu lah tanaman apa. Iya. Kayak gitu. Nah ketika aku selesai ngambil tirta, aku mau balik ke bawah ya kan, turun tangga lagi nih. Yap. Pada saat aku di transisi di sini nih, ini kan kelihatan nih yang apa tuh gentengnya nih. Iya. Aku di sini nih. Di sini aku udah ngeh bahwa di atas ini ada sesuatu. Nengok. Ini jelas banget. Ya aku merinding banget. Berapa kali tapi tetap merinding sih. Ini jelas banget. Sumpah paling jelas dari yang pernah aku alami. Maka aku pilih kereta. Apaan lagi tuh? Ini kan mereng ya. Dan ini kelihatannya setengah badan. Itu putih. Putih ya, baru putih nih. Aku udah ngeh. Karena kan aku anggaplah gini lah. Mau turun ya, ada sini kan. Mau belok kan. Mata ini ku ngelihat bagian atas, itu udah ada kayak putih-putih. Cuma aku kayak nggak ngeh aja. Udah aku jalan. Pas aku mau jalan, pas aku mau belok kemana ya? Belok mau turun tuh aku baru ngeh. Apa tuh ya gitu. Paham gak sih kayak kita pernah sekejap ngeliat sesuatu gitu ya? tapi ingin ngeliat lagi gitu. Pengen recheck namanya, recheck ya. Iya. Pas aku mau recheck dan itu dia bener-bener di atas itu. Ini Mbak Unti gitu ya. Mbak Unti. Dan yang awalnya kelihatan putih doang, pas aku recheck lagi dia rambutnya udah ke atas, udah di genteng-genteng aku tuh udah panjang banget. Oh my god. Tapi masih kelihatan putih badannya setengah gitu. Jadi kayak indah juga kayak gitu. Oh no. Dan aku kayak langsung gitu kan, mau turun ke bawah, turun ke bawah, bawa tirta yang mau jatuh gitu kan. Di bawah gitu, kenapa tuh gitu. Sekali lagi ibuku selalu yang paling notice kalau aku kayak gitu ya kan. Kenapa gitu? Selalu ada ibuku di sana gitu kan. Jadi pas jangan-jangan pas turun ke sana tuh ditanya sama ibuku kenapa tuh. Aku bilang enggak kenapa. Ibuku masa langsung, kenapa bilang gitu. Aku lagi nenangin diri. Tadi ngelihat itu di atas gitu, ngeliat apa? Kayak Mbak Kunti dia gituin. Oh, langsung turun gitu. Langsung tutup pintunya di atas lagi, gue naik nutup pintu. Karena kan aku sontak turun, nggak mungkin dong aku sempat tutup pintu kor, ya kan? Berani naik lagi. Aku naiknya pelan-pelan dan jauh kan di pintu nih. Aku dari jauh nguncinya gitu. Oh. Gak berani naik jauh gitu Ya. naik itu gak berani gitu. Akhirnya gue naik pelan-pelan. Bener tuh Bu, tutup gitu. Akhirnya berani aku tutup, ceklek gitu, langsung turun gitu. Udah tenang gak usah ke atas lagi gitu. Ditanya lah, diinterogasi sama ibuku langsung. Udah bilang Swastiastu pas naik ke atas udah gitu. Pas masuk Padmasana udah, pas masuk balik udah gitu. Oh yaudah berarti emang pengen kesini aja main dia di gitu. Sekarang Kajang Kliwon jadi gitu. Udah dah susut gitu, nggak usah naik lagi, biarin digituin sama ibu. Oh yaudah. Dan itu ya, setelah itu aku masih ngejar, masih dingin badanku. Aduh itu jelas banget. Aku nggak lihat matanya ya kok, karena dia ditutupin rambut gitu. Kayak bener full. Mungkin di film-film
sesuai kenyataan kali ya, karena aku ngeliatnya kayak gitu juga, paham gak sih? Serem banget Hitam gitu, panjang rambutnya, tapi masih kelihatan lah beberapa helai kain putihnya. Gara-gara rambutnya nggak segeribu gitu, lurus, tapi agak kusut gitu. Benar. Itu dia nongolnya gitu. Pas aku recheck, set ngeliat jelas banget, aku langsung gitu. Lama nggak nge-rechecknya? Nggak kayak set langsung gitu, karena aku udah kayak bentuknya kan udah nggak enak ya Korea. Nggak mungkin aku ngeliatin lama gini kan, nggak mungkin kan. Aku kan kayak spontan gitu kan, kayak gitu. Paham nggak sih kayak? Iya. Kaget dan terkejut dan takut jadi satu gitu kayak gimana ini sih? masih ada di bayangan aku sih. Iya. Aku ngebayangin banget bentuk rumah kau, terus tiba-tiba ada itu. Itu dah. Dan sejak itu setiap Kajang Kliwon aku langsung nggak pernah lewat Sembatan atau sembahyang dari jam 7 gitu. Oke, jadi sebelum itulah kalau bisa ya. Jam 5 tuh udah Sembatan, nggak berani aku lagi, kayak agak takut lagi ya kalau dilihat. Iya. Tapi kata ibuku katanya udah nggak ada. Astungkare ya supaya nggak ada ya. Oke guys. Sebenarnya ada lagi sih cerita kalau emang mau ya. Itu lagi banyak banget ya berarti ceritanya ya. Nanti kita mungkin bisa bikin part 2 bersama Indra Subawa. Yes, dan itu adalah cerita terakhir dari Indra Subawa untuk Sabtu Recording Talks episode kali ini. Kira-kira dari antara 1, 2, 3 cerita tadi, cerita mana yang paling horor? Kalian bisa langsung komen di bawah. Betul. Mungkin ada yang relate juga sama teman-teman nih yang mungkin mirip-mirip ya nemu atau pernah lihat. Benar, siapa tahu juga pernah ngalamin pengalaman sama, bisa langsung ceritain juga di bawah. Siapa tahu nanti bisa dinotis sama Indra juga ceritanya. Dan kalau menurut gue sih cerita yang ketiga sih ya udah jelas banget itu kehororannya, dan juga cerita yang nomor 1 tuh horor juga sih karena nyaksiinnya sendiri di lewat layar TV. Betul. Walaupun cuma pantulan tapi ngeri juga gitu. Bener, itu kan? apaan gitu anjir. Makanya jangan pernah melihat cermin malam-malam. Udah tidur aja udah paling bener. Oke, mungkin itu aja cerita buat Sabtu Recording Talks episode kali ini. Terima kasih banyak buat Indra udah mau datang. Terima kasih banyak ke studio juga. aku, dan kita juga udah photoshoot juga tadi. Makasih banyak udah mau photoshoot, udah mau bangun usaha aku studio day-nya. Dan mungkin itu aja dari kita. Jangan lupa kalian semua jangan sampai lupa buat follow juga Instagramnya dia. Namanya apa? Instagramnya gampang banget, cuma Indra Subawa, A-nya 2. Jadi Indra Subawa. Ya, Subawa. Ya, kalian bisa langsung follow aja Instagramnya, dan juga dia juga punya TikTok nih. TikToknya apa tuh? TikToknya sama Instagram. Sama juga. Indra Subawa gitu ya. Nah, nanti aku bakal taruh di sini ya. TikTok dan juga Instagramnya supaya kalian semua gampang nyari dan langsung follow Indra Subawa. Dan juga kalian semua jangan sampai lupa buat subscribe channel ini dan juga nonton video sampai habis. Itu aja dari aku. Thank you banget udah nonton sampai habis. Terima kasih juga buat Indra udah mau datang. Terima kasih juga. Sukses terus buat kedepannya. Oke. Sukses juga ya Korea. Terima kasih udah kasih meluangkan waktu aku diundang di sini, sebuah kehormatan banget. Siap. Thank you. Dan itu aja dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Selamat malam Jumat. Terima kasih.